Ini sudah jam 11, mestinya sudah makan siang ya, hampir ini. Habis ini, ya. Ya, ini ya 29 orang nggak tahu, berarti yang 7 orang masih OTW ya. Ya, ya. Masih mendownload aplikasinya, Bu. Udah. Jadi kita sampai pada materi ke 3.18 yaitu pembawa acara. Apa tujuan kita mempelajari tentang materi pembawa acara di sini? Kalian belajar itu ada pencapaian di pengetahuan. Kalau pengetahuannya, kamu nantinya bisa menjelaskan definisi pembawa acara, menguraikan atau menjelaskan peran dan fungsi pembawa acara, mengemukakan tugas-tugas pembawa acara. Ini pengetahuan yang harus kamu capai, ya. Kemudian ada keterampilan. Kalau KD-nya ini adalah keterampilan yang harus kamu kuasai. Yang pertama yaitu nanti kamu harus bisa mengidentifikasi kegiatan pembawa acara itu apa, ya. Yang kedua, bisa menyiapkan kelengkapan bahan alat data dan informasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan untuk membawakan suatu acara. Jadi itu yang nanti harus kamu capai ya. Paham ya? Nah, jadi nanti ada tugas untuk ulangannya, untuk pengetahuan saya ambil dari nilai ulangan harian nanti yang saya laksanakan minggu depan, sedangkan ini nanti saya tugas di akhir mid, ya, praktek sebagai pembawa acara. Bu, mohon maaf, untuk materinya tidak muncul, Bu. Hah? Nggak muncul? Ya, saya juga. Pencet yang ada di atas itu loh, cobaan pencet ini. Yang lain sudah bisa muncul. Gimana? Sudah, pencet di atas itu. Pin di atas. Ya. Oh iya, guys. Sudah ya. Nah, bisa ya, tampil masih, ya. guys. Saya ulang dari awal lagi, perlu apa enggak? Tentang pencapaian tadi. Jadi perlu. Jadi saya back lagi, ya. Jadi pembelajaran pada materi ke 3.18 di sini, untuk pengetahuan kamu bisa menjelaskan definisinya apa pembawa acara itu, bisa menguraikan peran dan fungsi dari pembawa acara, dan bisa menjelaskan atau mengemukakan tugas-tugas sebagai pembawa acara. Itu nanti penilaiannya saya ambil dari tugas ataupun dari ulangan hariannya. Ulangan harian saya laksanakan minggu depan, ya, karena sudah di semestinya hari ini ya, akhir bulan ya. Kemudian untuk penilaian keterampilan, yaitu kamu harus bisa melakukan identifikasi dulu. Acara apa yang nanti kamu bawakan. Kemudian setelah mengetahui kegiatan pembawa acara apa, baru kamu menyiapkan kelengkapannya. Misalnya bahan yang akan digunakan pada saat apa? Membawakan suatu acara. Paham ya yang harus ya. Ya. Paham sudah pas 12 ya. Saya lanjut ya. Permisi, Bu. Ya. Iza, itu mic-nya minta tolong di offin soalnya nabrak-nabrak suaranya, Bu. Ya, tolong di mute dulu ya. Nanti saya kasih kesempatan. Ya, silakan kamu mute dulu. Gantian yang berbicara. Nanti kamu saya beri kesempatan untuk berbicara. Ya. Sekarang saya dulu. Sehubungan dengan pencapaian tadi, ada 3 hal ini yang harus kamu kuasai kan? Perannya, tugas, serta fungsi. Ya. Nah, baik, kita masuk ke, sebelum masuk ke peran, saya ingin tahu pengusahaan kalian tentang pembawa acara itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan pembawa acara di sini? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Pengendali acara, Bu.
Atau pemandu acara. Pemandu acara. Ya. Kemudian selain pemandu acara, saya minta penguasa acara. Siapa yang bisa satu orang dulu menjawab? Gantian. Siapa yang mau menjawab dulu? Saya Siapa? orang yang menyajikan Niken. Niken. Oh. Menyajikan dan menyampaikan satu persatu acara. Orang yang menyajikan suatu acara. Ada yang lain mungkin menurut kalimatmu sendiri selain dari materi yang saya share tadi? Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya. Kalau materi yang saya share itu dibedakan, ada yang namanya pembawa acara, ada juga yang dinamakan apa? MC, Master of Ceremony kan? Ya. Apa bedanya di keduanya itu? Tolong saya diinfokan. Siapa yang bisa membedakan antara Master of Ceremony dengan Kalau pembawa MC, acara? Ya. Kalau MC bagaimana? bertindak selaku tuan rumah suatu acara. Kalau pembawa acara biasanya acaranya formal. Acaranya formal. Kalau MC formal apa tidak? Kalau berbicara acara atau semi hiburan. Kalau MC sifatnya apa? Biasanya hiburan. Acara hiburan, ya. Seperti apa namanya acara Indonesian Idol, itu kan juga hiburan ya. Ya, itu disebut apa pembawa acaranya? MC ya? MC, karena sifatnya hiburan ya. Tapi kalau acara resmi seperti pembawa berita atau pembaca berita, itu tergolong apa? Kalau pembaca berita tergolong apa? Pembawa acara ya. Ada lagi istilahnya public speaker. Public speaker adalah orangnya yang berbicara di depan umum. Ya. Bidangnya disebut public speaking. Beda lagi ya? Beda, Bu. Beda. Contohnya public speaking atau public speaker. Contohnya siapa? Siapa? Hanya mengisi seminar. Pengisi seminar. Kalau saya berbicara di depan kalian termasuk apa? Guru berbicara di depan siswanya. Meskipun saya berbicaranya melalui Meet loh ya. Apa? Public speaker. Public speaker. Mengapa kok public speaker? Mengapa kok public speaker? Ayo, siapa yang... Karena audiennya, ya. Audiennya itu lebih dari satu, ya. Banyak audien di mana yang diajak berbicara, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu guru kalian yang berbicara di depan kelas atau di depan kalian semua itu merupakan public speaker, ya. Banyak sekali istilah-istilah yang harus kamu kuasai karena kamu dibekali dengan materi humas ya. Tampil materinya? Ya. Sekarang apa saja perannya pembawa acara di sini? Yaitu yang pertama, ya perannya di sini sebagai komando atau instruktur dalam suatu kegiatan atau pertemuan. Dia yang mengkomandoi, ya. Kalau itu sifatnya seperti seminar, dia harus apa? Bisa memandu, bisa mengkomando, ya. Kemudian sebagai tokoh yang menentukan kelangsungan hidup. Maksudnya kelangsungan hidup pertemuannya ya, acaranya ya. Nah, jadi dia bisa menghangatkan suasana, contohnya seperti itu ya, agar apa kegiatannya atau acaranya tidak
sepi atau Sangka, pokok. istilahnya apa, nggak garing kalau kamu menyebutkan ya. Iya. Jadi perannya harus bisa menghidupkan. Jadi dia sebagai tokoh yang bisa menghidupkan atau sebagai sosok yang memiliki tanggung jawab untuk acara tersebut. Ya. Kemudian sebagai penentu keberhasilan. Nah, ini suatu acara tidak akan berhasil kalau pembawa acaranya membawakannya tidak dengan seperti tadi, bisa membawa dengan baik sehingga para peserta atau audien yang di sana ikut terlibat di dalamnya. Ya, tidak ngobrol sendiri dengan temannya. Itu salah satu. Tidak ngantuk. Siapa yang biasanya ngantukan di kelas? Yang biasanya ngantukan ya. Kemudian menjadi orang istimewa. Waduh, menjadi orang yang istimewa. Nah, jadi titik pandangan para ya. PPT-nya tidak muncul, Bu. Loh. Ya, iya nggak muncul. Bu nggak muncul. Saya juga muncul, Bu. Iya, Bu. Dari tadi ada tulisannya telah memberhentikan itu. Bentar, saya share lagi. Kok tidak muncul, saya ngobrol sendiri nanti. Nah, ya kok sering nggak muncul gini ya. Itu tadi perannya ya. Sampai di situ dulu perannya. Kamu kan juga bawa itunya kan. Saya bahas dulu perannya di sini. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut untuk ke tugasnya. Ada tugas, ada peran, ada fungsi nanti. Jadi ada 5 peran yang harus bisa dibawakan oleh seorang pembawa acara. Dari kelimanya ini, mana yang belum kamu pahami? Jadi sebagai komando, sebagai tokoh atau sosok yang bertanggung jawab dan penentu keberhasilan. Satu lagi, waktu ini yang sangat berat, menjadi orang yang istimewa. Jadi tentunya sangat berat sekali ya. Berarti dia harus memiliki atau pembawaan yang cukup spesial kalau ingin dikatakan sebagai orang yang istimewa. Paling tidak nanti dia harus menguasai materi yang dibawakan. Ya. Ya. Jadi harus menguasai. Misalnya kamu kalau diminta sebagai pembawa acara di acara peringatan 17 Agustus. Lah, biasanya ada tema di situ yang dibawakan. Temanya apa? Lah itu kamu harus bisa menguasai juga. Ya, supaya apa? Ya. Kalau misalkan sudah menguasai materinya, terus tiba-tiba waktu acaranya mulai grogi, lupa semua gimana? Nah, itu kamu harus sering berlatih. Pada petugas pembawa acara, itu boleh dibawakan suatu catatan seperti gambarnya di sini. Sengaja saya tampilkan di sini. Ini adalah catatan yang digunakan untuk bekal dia bertugas ya. Jadi di situ ada ringkasan-ringkasan materi yang akan disampaikan. Kalau masih grogi, dulu pada saat saya mau mengajar di awal-awal, saya sering berlatih di depan tetangga-tetangga saya yang anak kecil-kecil itu. Jadi saya berbicaranya karena di awal kan nggak berani menatap mata si audien. Apa yang ditatap? Yaitu rambutnya. Jadi yang atas itu kita lihat. Jadi jangan sampai pada saat kamu berbicara di depan menatap yang lainnya atau menatap tembok atau menatap ke kiri, ke kanan. Jadi nggak fokus pada audien. Itu tadi, kamu lihat rambutnya saja. Ya, nggak usah matanya. Kalau kamu menatap matanya, grogi. Itu untuk pembelajaran di awal-awal. Tapi kalau sudah sering kamu lakukan, otomatis kamu tidak akan grogi lagi. Ya. Sebelum acara. Kemudian, pembicaraan harus bisa menarik perhatian terutama ini ya, menarik perhatian para audiennya. Jadi setelah kita umumkan, maksudnya mengumumkan bahwa acara akan dimulai ya.
Baru kalau si audien itu sudah bisa memusatkan perhatian pada kita. Nah, itu artinya dia tertarik pada si pembawa acara tersebut. Ya. Ketertarikan suatu audien ini biasanya bisa melalui pakaian, kemudian dandanannya, gerakan atau gestur ya. Kalau gerakannya monoton itu nggak akan menarik ya. Kemudian suara, terutama pada intonasinya. Jangan suaranya datar begitu saja, itu nggak akan tertarik audien untuk melihatnya. Ya, kalau kamu lihat di gambar di sini, meskipun dia itu pembawa acara berita, kalau saya lihat di sini, sengaja saya tampilkan di sini contoh-contohnya. Ya, ya. Ini kan ada gesturnya, tangannya ke atas, meskipun dia membawakan suatu berita. Ya, ya. Jadi nggak monoton gerakannya. Bahasa yang digunakan. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, ya gunakan bahasa yang baku. Bukan bahasa yang alay ya. Ya, bahasa gaul atau bahasa yang alay. Nah, itu tidak di... Saya ulangi, bahasanya jangan menggunakan bahasa yang alay. Jadi gunakan bahasa yang resmi, bahasa yang baku. Etika serta penampilan ini. Etika itu apa sih etika? Etika. Sopan santun, tata krama. Hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan itu adalah etika. Ya. Misalnya saja pada saat makan gunakan dengan tangan kanan, ya. Yang diperbolehkan kan tangan kanan. Kalau tangan kiri bagaimana, Bu? Karena dari kecil itu kidal. Kalau itu kidal ya perkecualian ya. Ya. Ya, jadi seperti itu. Penampilan. Nah, penampilan ini biasanya tadi ada kaitannya dengan ini tadi, pakaian dan dandanannya. Ya, kalau dandanannya ya kalau itu perlu riasan, nggak perlu terlalu menor ya. Karena acara resmi. Beda pada saat di acara hiburan. Misalnya malam puncak, penghargaan, insan perfilman, biasanya seperti itu. Itu kan seperti pesta ya. Itu beda lagi ya. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan kondisi acara yang dibawakan. Ya. Kalau ini adalah pembawa acara berita ya seperti ini sudah cukup. Ya. Jadi busananya pakai blazer, ya. Aksesoris boleh. Ini kalungnya simple, kecil saja. Pakai apa? Jam tangan. Ini kan memang standarnya kalau kita mau pakai aksesoris pakai jam tangan. Pakai gelang boleh, Bu? Boleh. Gelang cukup 1. Jangan menggunakan gelang sampai 5. Itu nanti seperti apa? Kalau menggunakan gelang sampai 5 biji seperti toko berjalan ya. Nah, ya, nggak boleh lebay ya. Jadi seperti itu. Kemudian tugasnya harus bisa mengatasi hambatan. Hambatannya apa? Misalnya pada suatu acara tiba-tiba ada orang yang membuat onar. Nah, bagaimana cara mengatasi? Ya, sehingga mungkin seperti yang kamu lihat pada saat berita penusukan dari salah satu ustadz siapa? Yang bulan lalu. Ya, itu kan. Nah, itu pembawa acaranya harus apa? Harus sigap dalam menangani hal tersebut. Ya, mungkin dia langsung membuat memanggil dari si keamanan ya, tapi paling tidak juga harus bisa membentengi biasanya ya. Nah, kalau membentengi ya Bu, takut ditusuk juga. Waduh, kalau seperti itu ya itu tadi, karena tugas dan tanggung jawab dari si pembawa acara kan. Setelah itu harus bisa acaranya kan ricuh ya, lah itu harus bisa menenangkan kembali pada audien. Bagaimana caranya? Harus menarik perhatian lagi.
Jadi seperti itu, supaya kondisinya bisa berjalan dengan baik lagi. Jadi seperti tidak ada masalah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian tugasnya harus berkoordinasi dengan panitia atau protokoler sebagai penghubung acara. Ya, jadi di sini pembawa acara bertindak membawakan acara, bukan sebagai apa panitia. Jadi mereka itu adalah bagian dari kepanitiaan. Ya, kan ada nanti protokoler atau panitianya kalau itu acara resmi. Ya, paham ya? Halo? Paham, Bu. Paham. Ya, itu tugas-tugasnya. Ya. Kemudian nah, fungsi. Fungsinya sebagai pengendali. Pengendali jalannya acara, sama halnya kalau tadi ada penusukan. Ya, itu kan ada kejadian di luar kendali. Jadi setelah itu harus bisa mengendalikan kembali kepada kondisi semula seperti tidak ada apa? Penusukan tadi. Atau pembawa acara pada seminar, diskusi. Biasanya jalannya diskusi kalau keasikan itu para peserta banyak yang bertanya misalnya, sehingga semuanya berebut untuk bertanya. Nah, seperti itu harus apa? Bisa mengendalikan, ya. Jadi bisa mengendalikan, bisa mengatur waktunya. Mungkin dibatasi season pertanyaannya, ada 2 season. 1 season dibatasi 3 pertanyaan. Ya, bisa waktunya yang dibatasi atau jumlah yang ditanyakan atau orang yang bertanya. Jadi seperti itu, ya. Ya. Kemudian bersifat menghibur, berarti harus punya rasa humoris juga atau pandai menyanyi sedikit-sedikit lah gitu ya. Mungkin kalau itu acaranya yang sifatnya agak resmi, tentunya apa yang dibawakan juga harus resmi juga. Ya. Daya pikat. Daya pikat tadi kaitannya juga dengan apa? Daya pikat. Menarik perhatian. Menarik perhatian. Memiliki kreativitas dalam membawakan acara, termasuk di dalamnya. Terutama daya pikat seseorang itu biasanya dilihat dari apa? Pertama kali kalau kamu melihat seseorang, apanya dulu? Membawakan Apanya? penampilan. Penampilan. Nah, ya itu sudah umum. Penampilan seseorang itu merupakan daya pikat yang pertama dilihat oleh orang lain. Kalau di sini contohnya adalah pembawa acara apa di sini sepertinya? Apa kalau kamu lihat? Sengaja nggak saya potong. Apa? Itu semi. Apa seperti seminar atau ya? Ya kosmetik ya. Di sini kan disesuaikan kan ya, meskipun si pembawa acara ini berhijab, tapi masih kelihatan menarik. Karena apa? Hijabnya dipadukan dengan bajunya, itu sama ya, senada. Tidak terlalu mencolok. Misalnya bajunya merah, hijabnya jadi kuning, itu menyala sekali. Itu kalau acaranya seperti hiburan. Ya, kalau ini semi resmi ya, sepertinya penawaran produk dari suatu perusahaan kalau saya lihat ya. Jadi seperti itu ya. Daya pikat tadi. Komunikator lah, seorang pembawa acara harus berfungsi sebagai komunikator. Apa komunikator? Orang yang menyampaikan pesan, ide, pernyataan kepada para sebagai pembawa pesan, penyampai pesan kepada si penerima pesan. Siapa penerimanya? Yaitu audien. Ya, audien ya. Oke. Ya. Paham ya untuk fungsinya ya, ada fungsi, ada tugas tadi. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya menyimpulkan? Ada yang ditanyakan dari ketiga tadi?
Eh, Silakan saya beri waktu 10 menit. Waktu 10 menit di situ silakan bertanya dari materi yang saya sudah share tadi. Dari materi yang kemarin ada berapa halaman? Sampai 23 ya. Ada yang ditanyakan? tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak nanti saya minta kamu mengerjakan soal-soalnya di situ ya. Soal-soal untuk penilaian pengetahuan. Sedangkan keterampilan, saya minta kalian membuat video kamu sebagai pembawa acara. Yang Bisa hari Kartini ini, Bu. ya, bukan itu. Nanti kalau Harti Kartini sama semua. Saya bebaskan acaranya, jadi disesuaikan dengan penampilan kalian. Misalnya kalau kamu sebagai pembawa acara berita, boleh. Ya, seolah-olah kamu sebagai pembawa acara di suatu stasiun TV, boleh. Ya, disesuaikan dengan tampilannya loh ya. Atau kamu sebagai pembawa acara pada saat launching kosmetik, suatu produk, boleh. Itu yang kedua ya, pembawa Berarti berita. kalau Ya, nggak formal nggak apa-apa ya, Bu ya? nggak apa-apa. Iya. Oh, baik. Launching produk atau pembawa acara pada seminar, misalnya seperti itu, ya. Ya, paling tidak kalau acara seminar ada pembukaan, kemudian di tengah-tengahnya misalnya kalau kamu mempersilakan pada saat sesi tanya jawab, boleh. Kemudian baru ditutup. Videonya hanya 10 menit. Ya. Minimal 10 menit loh ya maksud saya. 10 sampai ya. Kalau penyiar radio, Bu? Penyiar radio, kalau penyiar Ya. radio nanti saya nggak bisa kelihatan maksudnya. Jangan penyiar radio, yang televisi kan langsung berhadapan dengan publik maksudnya. Ya, Kalau ya, MC nggak apa-apa kan, Bu ya? Nggak harus boleh. membawa aja. Iya MC kan ya boleh, tapi MC kalau itu berarti kan yang hiburan nanti, ya. Misalnya Ya, kamu sebagai ini MC-nya acara suatu lomba seperti Indonesian Idol, boleh. Boleh. Endel Ya. berarti nggak apa-apa ya, Bu ya? Ya. Berarti nanti kalau di stasiun TV ya kayak penyiar TV gitu, Bu. Iya. Badannya harus tegap terus pakai jas gitu. Iya. Disesuaikan loh. Disesuaikan dengan acaranya. Kalau Oh, iya. misalnya kamu sebagai pembawa acara pernikahan, boleh. Boleh. Ya. Oh, Silahkan. iya, iya. Bawa televisi yang apa kiss-kiss gitu boleh, Bu. Yang acara hiburan maksudnya. Ya, televisi yang hiburan itu loh, Bu, yang Boleh. kayak iya gosip-gosip. Yang Atau gosip-gosip. kayak Pravan Java. Ya, tapi jangan terlalu menghibur. Kalau kamu membawakan acara hiburan, banyak hiburannya nanti. Ya. Pelawak ya, Bu ya. Jadi antara 10 sampai 15 menit saja ya. Iya, Bu. Ya. Kayak 20 ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Nanti Kalau membawakan secara endel gitu nggak apa-apa ya, Bu ya? secara Endel. endel, ya nggak boleh berlebihan. Tadi kan sudah saya sampaikan. Kalau terlalu berlebihan, si audien biasanya malah apa ya? Bos. Nah, ya. Jadi seperti itu. Audiensnya kecurupan. Lihat MC. Ya, makanya itu kalau hal-hal yang berlebihan itu justru tidak akan menarik. Ya, bisa-bisa Pak Ya. audiennya itu nanti kabur. Ya. Ya, Berapa Bu durasinya, Bu? 10 menit. 10 menit. Ya, Oh, paling Scott 10 menit. paling Paling sedikit berapa? 10 menit. 1 menit, Lu. 10 menit sampai 15 menit. Ya, nggak usah Oh, panjang-panjang. Ya. Jadi busananya disesuaikan ya. Iya, Bu. Ya, untuk Iya, link, Bu. link tugasnya nanti saya sampaikan di WhatsApp. Ya. Pengumpulannya di mana, Bu? Nanti saya berikan Tenggatnya linknya. kan sampai kapan? Tenggatnya 1 minggu. Ya. Oke. Kan hari Ya, Bu. Senin kamu ulangan kan? Ya.
Iya. Hari Senin depan kamu sudah ulangan. Iya. Ya, itu juga sudah terkumpul tugas semuanya. Ya, jadi nanti tinggal 2 materi di kelas 12 ini. Ya, mungkin kamu nanti bulan Maret atau April itu kamu sudah melaksanakan apa? USK ya. USK yang 3, yang 3 klaster kan belum? Ya. Oh iya. Nah, Sampai itu. lupa. Ya, kok lupa? Ya, share ininya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, sebagai kesimpulan pembelajaran hari ini, bahwa pembicara merupakan sebagai orang yang menjadi pusat perhatian publik atau audiennya. Jadi pada saat memandu acara atau memandukan suatu acara, mereka harus terlihat apa? Penampilannya bagaimana? Bahasa tubuh atau gesturnya supaya enak dilihat. Tata busananya, make up-nya, dan cara berinteraksi. Selain itu, dia harus bisa menampilkan dengan tata bahasa atau pengucapan atau kalimat atau pengetahuannya yang sesuai dengan materi yang dibawakan. Ya. Halo? Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ada kan kesimpulannya? Jadi itu kesimpulannya. Kamu harus bisa membawakan dengan penampilan serta gestur yang baik didukung dengan tata bahasa. Jangan lupa etika tadi. Ya, etikanya tetap dijaga. Ya, bisa diterima ya? Tugasnya juga. Ya. Siap, bisa. Ya. Jadi seperti itu untuk materi pada hari ini, yaitu tentang apa tadi? Pembawa acara. Atau sering disebut dengan Master of Ceremony untuk acara yang sifatnya apa? Hiburan. Ya, hiburan. Ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Kita ketemu lagi di hari Senin untuk pelaksanaan ulangan harian. Ya. Ya. Bu, yang tugas diketik apa ditulis di buku tulis? Yang tugas ini loh, Bu, yang soal-soal diisi. Silakan ditulis di buku, boleh menulisnya yang rapi. Ya. Kalau ada pertanyaan yang dimintakan penjelasan, kamu harus bisa menjelaskan, kan begitu. Ya. Baik, Bu. Ya, baik. Ada yang ditanyakan lagi? Itu dikumpulnya kapan, Bu? Cukup 1 minggu pokoknya. Ya, 1 minggu. 1 minggu, Mi. Ya, semuanya 1 minggu saya akan berikan linknya. Ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, baik. Terima kasih. Saya mohon maaf mungkin ada. Ya. Dikumpulkan di Bu. Ya, nanti saya kasih linknya. Ya. Bukan di JCS, tapi di Drive. Ya. Di Drive-nya yang dari sekolah itu. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan meninggalkan roomnya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya.